Ya, sudah bergabung melalui Zoom ada Mbak Amelia nih. Selamat pagi, Mbak Amelia. Halo, selamat pagi Mas, selamat pagi Mbak. Terima kasih ya Mbak. Ini kita mau ganggu kalau kita kan pagi nih di Moskow Rusia. Waktunya saat ini? Jam setengah 3 pagi. Memang waktu sahur sih. Wow. Terima kasih loh Mbak Amelia sudah bersedia ya kita ganggu dan kita mau update informasi terbarunya. Mbak Amelia, kondisinya itu seperti saat ini seperti apa? Kemudian jumlah korban yang meninggal dan juga yang terluka berdasarkan pemberitaan di sana, Mbak? Sebenarnya mungkin ya bisa lihat dari pemberitaan di sini yang mungkin sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Setidaknya itu untuk sekarang update-nya 130, yang luka-lukanya lebih dari 147. Untuk pelakunya sendiri sih hampir semuanya sudah tertangkap. Lalu untuk situasi keamanan di Moskow tentunya jadi lebih ini sih Mbak, jadi kayak lebih ketat di mana-mana, kayak contoh di metro, di MRT, terus kayak di segala toko-toko itu udah ada polisi dan lain. Saya sendiri pun, saya kan masih mahasiswa, saya tinggal di asrama. Kalau di asrama saya sampai hari Senin kami tidak boleh keluar dari asrama kecuali memang ada keadaan yang mendesak, karena kan kampus-kampus di Rusia, kampus-kampus di Moskow ya, karena ini kejadiannya di Moskow, tidak ingin mengambil resiko gitu jika misalnya kayak kami keluar terus ternyata ada sesuatu hal yang terjadi gitu. Untuk di Moskow sendiri semua event mulai itu dari konvensi, terus nightclub, pesta, terus acara-acara musik ini semuanya dibatalkan selama seminggu. Lalu ada kemungkinan bahwa kampus saya akan online selama 2 minggu mengingat kejadian ini gitu kan, karena sebenarnya agak takut juga sih sebenarnya dosen-dosen di sini gitu kan, karena khawatir. Kalau di sini sendiri untungnya orang-orang Rusia, walaupun mereka pasti dalam hatinya panik, orang-orang Rusia di Moskow sendiri cepat tanggap ya. Jadi itu kan sebenarnya ini mungkin ke Jumat kemarin ya, Jumat jam 8 malam, itu tuh pagi-paginya orang-orang Rusia di Moskow itu udah pada ngantri buat donor darah. Jadi mungkin silver lining dari kejadian ini, orang-orang jadi ini ya, kita jadi lebih bersatu gitu, lebih berempati gitu. Jujur sih sebenarnya dia agak shock karena Ya Mbak Amelia, saya ingin dalami mengenai pelaku. Tadi kan Mbak Amelia menyampaikan sudah ditangkap gitu ya. Benarkah jumlahnya 11 orang kalau nggak salah? Atau mungkin lebih begitu Mbak? Dan mereka ini berasal dari mana? Mengklaim dirinya ISIS begitu katanya ya? Sebenarnya kalau untuk berapa jumlah pelakunya masih simpang siur ya. Karena kan apa yang sesuai dengan aksi, dengan apa yang sudah ditangkap mungkin ada perbedaan. Kalau untuk masalah afiliasinya dengan yang lain-lain saya kurang tahu karena saya tidak kuliah di hubungan internasional kebetulan, saya kurang ngerti hal-hal seperti itu. Cuma dari paspornya sendiri pelakunya ini berasal dari negara Tajikistan gitu. Oke, Mbak Amel, kita juga ingin mengetahui lebih lanjut walaupun juga dari KBRI di Moskow juga secara cepat ya menyampaikan data bahwa hingga saat ini tidak ada warga negara Indonesia. Bagaimana informasi terbaru di sana? Mungkin Anda dapat broadcast dari konsulat jenderal atau kedutaan besar mungkin Mbak Amel. Sebenarnya ini sih kalau dari kedutaan besar sebenarnya kami sudah dapat peringatan, bukan hanya untuk kami di Moskow, tapi juga untuk seluruh warga negara Indonesia di Rusia gitu kan. Karena kita juga takut mungkin ada serangan susulan, kita sudah diperingatkan untuk selalu membawa paspor kemana-mana. Karena sekarang kan pasti bakalan ada random checking gitu, jadi selalu bawa paspor. Yang kedua, menghindari acara-acara dalam jumlahnya skala besar gitu loh, mungkin pesertanya yang banyak.
Dan yang ketiga ini sih kayak ya selalu apa ya menjaga keamanan dan selalu apa ya tahu sama keadaan masing-masing gitu. Entah itu mungkin teman kita di kampus atau mungkin teman kita yang lain gitu. Jadi ya sebenarnya kalau dari KBRI sendiri bahkan 2 jam setelah kejadian itu langsung gerak cepat sih alhamdulillahnya begitu. Dan dari kampus saya pun juga langsung gerak cepat. Jadi saya juga sekarang udah langsung dikarantina gitu sampai hari Senin. Baik, Mbak Amel. Mungkin terakhir Mbak Amel, ini sampai kapan ya pembatasan aktivitas buat warga, buat masyarakat begitu diberlakukan oleh pemerintah Rusia seperti ini? Untuk pembatasan ini kan tiap daerah pasti beda-beda ya, dan bahkan tiap kampus itu beda-beda. Untuk kampus saya akan dibatasi secara total sampai hari Senin aja. Habis itu mungkin kita hybrid, jadi kuliahnya online dan mungkin ada yang beberapa nggak online. Jadi kemungkinan besar sih sampai 2 minggu ke depan sepertinya akan lebih diperketat masalah pengamanan. Baik, terima kasih Mbak Amelia. Selamat beristirahat ya. Benar. Selamat istirahat, dilanjutkan kembali. Terima kasih Mbak Amel. Terima kasih, semoga sehat selalu. Iya. Selamat juga seluruh warga negara kita yang berada di sana begitu. Amin, ya. insya Allah jangan ada lagi serangan-serangan seperti ini ya, Vi ya. Baik di Rusia maupun di seluruh dunia ya.